Oke ya, coba kita uji sedikit kemampuan kita untuk saya tulis satu kalimat di sini misalnya. Ini kalimat. There is 3 mistake in this sentence. Ada 3 kesalahan di kalimat ini. Kalimatnya bilang begitu. Semacam pengakuan dari seorang terdakwa. Dia bilang, saya buat 3 kesalahan. There is 3 mistake in this sentence. Siapa yang mau cari 2 kesalahan itu? Ya, silakan. Pak? Mohon izin Pak. Siap. Kesalahan pertama adalah pada... Stop. Yang izinin kamu siapa? Pak Arief yang izinin, saya nggak izinin. Padahal dia ngadap ke saya. Jadi Anda lihat bahwa reaksi dia pertama adalah pada komandannya. Padahal sementara ini komandannya saya. Jadi Anda lihat bagaimana mohon izin. Lalu menunggu perintah, laksanakan. Itu kira-kira. Oke, saya bercanda serius. Bercanda tapi serius. Ya, nama. Saya M. Burhanuddin Yusuf dari Pengadilan Negeri Marisa. Marisa Gorontalo Bapak. Gorontalo. Siap. Gorontalo. Uti. Iya. Yes, ya Uti ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Kesalahan yang pertama yang saya temukan yaitu pada kata is seharusnya menggunakan are. Yang kedua, pada tulisan mistake harusnya single S, mistakes dengan akhiran S. Itu berarti sudah 2 kesalahan. Jadi saya dapat 3, mohon maaf. Tadi mintanya 2, saya dapat 3. Yes. Udah. Padahal dia bilang ada 3, dia cuma dapat 2. Yang 1 dikorupsi. Terima kasih. Oke ya kita lanjut ya. Siapa yang... Oke. Saya Vivaldi, Bung, dari Mahkamah Syariah Sukamakmur. Saya menemukan 3 kesalahan di sini yaitu di mistake in sentence. Karena kesalahan itu dibuat ya karena kesalahan di dalam kata-kata itu. Jadi kalau nggak dianggap salah ya nggak salah. Karena dianggap mistake dalam kata-kata itu yaitu menjadi salah. Terima kasih. Ya dia cari akal supaya bisa ketemu yang ketiga itu. Itu namanya tautologi itu. Anda bikin tautologi aja tuh. Ya kalau mistake dianggap salah ya salah. Kalau mistake dianggap benar ya benar. Apa poinnya? Oke, paling enggak udah ada kenekatan menjawab. Dan dia menjawab dengan menatap saya sorotan tajam. Dia mau nakut-nakuti saya tuh. Benar. Dalam logika itu namanya fallacy ad verecundiam. Memanfaatkan otoritas untuk menutup mulut orang. Ya kalau salah ya salah. Mana salah. Oke bro. Yang lain. Ya. Silakan. Nah, kamu duduk di situ aja. Duduk di situ. Enggak di situ aja.
Yang salah itu di kalimat tree-nya Pak, harusnya to. Jadi kan kalau tree itu yang salah kan cuma are sama ini, mistakes. Jadinya yang salah ya tree, harusnya there are 2 mistakes in this sentence. Itu. Jadi dia anggap saya salah menulis, padahal saya sengaja bikin tree. Ya, oke. Yes. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatur Rahman, saya dari Pengadilan Negeri Baru. Kalau misalkan kita menggunakan kalimat itu sebagai rujukan, maka saya bisa menggunakan 2 interpretasi. Interpretasi pertama telah disampaikan oleh sahabat saya Burhanuddin. Ya, artinya kamu tinggal satu, jangan tinggal yang dua. satu. Nah, tinggal satunya adalah terletak pada punctuation-nya, tanda baca. Saudara tidak menentukan titik di sana. Sehingga di sana itu ada satu kesalahan. There are 3 mistakes in this sentence. Sebuah kalimat tanpa ada tanda baca itu belum sempurna. Jadi itu kurang titik, punctuation-nya kurang, tanda bacanya. Titiknya di mana? Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Baik, kalau misalkan kita menggunakan penafsiran tadi, maka kita bisa menemukan kan di sini. Izin saya tidak berani untuk menulis kesalahannya. Tahu saya juga salah. Nah, karena kan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung bahwa kebenaran itu kan banyak variabelnya dan kita kan di sini apa yang saya pikirkan belum tentu sama dengan apa yang beliau pikirkan. Nah, jadi there are 3 mistakes. Jadi di sini isi ini salah memang. Kemudian mistake ini secara kalimatnya itu kan salah, harusnya kan misnya itu S-nya tinggal 1, S-nya diganti di sini mistakes. Tapi Bapak Rocky Gerung tadi itu cuma nulis sentence. Ini titiknya mana? Padahal dalam sebuah kalimat itu harus ada tanda baca. Misalkan kita bertanya, mau kemana? Ada tanda tanya. Jangan ke sana, ada tanda seru. Ayo ke sini, begitu. Jangan kemana-mana, tetap di sini, begitu. Atau saya dan Pak Rocky sedang makan di sini, gitu, titik, gitu. Nggak ada titiknya, begitu. Terima kasih, Bapak. Oke, kita salaman dulu. Oh, iya. Pak, saya dari tahun 2018 ngelihat Bapak dan... Ya, oke. Dia gugat saya bahwa saya tidak kasih full stop titik di situ. Coba kita cek di situ. Coba kamu ke depan lagi. Bentar ya, sebelah sini nih. Padahal saya taruh titik di tempat yang paling dekat dengan dia. Coba kamu angkat tangan kanan kamu. Tangan kiri? Mana tangan kanan, tangan kiri? Ini tangan kanan, Bapak, ini tangan kiri. Ada apa? Titiknya saya taruh di sini. Oh. Tapi mohon maaf Bapak, ini slide Bapak. Jadi ini bukan titik. Kalau Anda lihat dari 3 km dia jadi titik. Itu cuma cara untuk ngeyel. Jadi saya bikin eyelan. Dia nggak sangka tadi spidol itu saya tempelin ke dia. Jadi titik itu ada di situ. Ayo kita adu ngeyel. Oke, yang lain tuh oke. Ada yang lain. Saya balik pada dia tadi. Oke, Neng, Mbak atau siapalah. Ayo. Saya menemukan 3 kesalahan itu di istri dan mistake. Istri Dan mistake. Ketika tree ditekankan, maka is dan mistake salah. Is harusnya menjadi are dan mistake seharusnya menjadi mistakes. Ketika mistake yang ditekankan, maka tree yang salah. Seharusnya there is 1 mistake in this sentence. Terima kasih. Dan saya nggak mau perbaiki karena memang tulisan saya begitu. Ngapain?
Jadi dia mau tambahkan kesalahan di luar yang saya tulis. Pasal adalah pasal di dalam pasal, bukan pasal yang ditambahkan. Kan itu. Jadinya, ini panjang kan Pak Arief. Jadi kita share ya tentang the art of thinking and critical thought itu. Saya balik ke situ ya. There is 3 mistake in the sentence. Dia nemuin 2 tadi. Siapa? Dia nemuin 2. There is harusnya plural. Jadi there are 3. Oke, kita coret dulu tuh yang dia temukan tadi itu. Kesalahan pertama ada kesalahan grammar. Harusnya are. Kesalahan kedua adalah kesalahan spelling. Harusnya mistakes. Pindahin aja ke situ. Oke. Memang cuma itu kesalahannya. Jadi saya berbohong. Kesalahan yang Anda temukan karena Anda pakai mata. Anda bisa lihat kesalahan grammar should be are. Mistake should be mistakes. Anda lihat itu dengan mata. Tidak Anda lihat dengan otak. Kalimat itu bilang ada 3 kesalahan. Di situ ternyata cuma 2. Kesalahan ketiga adalah kalimat itu sendiri bohong. Dia bilang ada 3 ternyata cuma 2. Kesalahan ketiga hanya bisa kita tangkap dengan nalar. Jadi kesalahan ketiga ada kesalahan di dalam diri pernyataannya sendiri. Dapat poin itu. Dia bilang ada 3, ternyata cuma 2. Kesalahannya adalah pada pengakuan dia. Yang nggak mungkin kita lihat di situ. Tapi nalar kita mengatakan, you bilang ada 3, ternyata cuma 2. Berarti yang 3 adalah you sendiri bikin kesalahan. Dapat nggak? Yes. Itu fungsi nalar. Jadi ada bagian yang kita lihat, ada bagian yang tidak kita lihat. Dewi Keadilan ditutup matanya, dia nggak bisa lihat problem, tapi nalarnya bisa lihat. Itu pengertiannya itu. Jadi ada sesuatu yang sublim di dalam upaya untuk menegakkan keadilan. Tadi Pak Arief terangkan dengan baik tadi, bahwa putusan itu kendati adil, tapi tidak fit and proper dengan kekuasaan. Putusan itu membatalkan investasi. Putusan itu menghasilkan kecemasan politik. Padahal itu putusan hakim. Kenapa ada variabel ekstra legal yang diselundupkan untuk mengacaukan koherensi putusan? Dari segi teori hukum positif bahwa putusan itu basisnya adalah argumen-argumen di atasnya yang koheren. Yang kita sebut sebagai Stufenbaum teori. Hans Kelsen. Kelsenian. Kalaupun itu dipakai secara tepat, walaupun saya kritik Kelsenian, penggunaan Kelsenian di Indonesia. Tapi bahkan yang udah koheren diganggu oleh variabel eksternal tadi. Variabel politik, variabel feodal, variabel uang, segala macam itu. Apakah hati nurani hakim terganggu? Itu bukan problem saya. Yang punya problem saya adalah nalar itu tidak tiba. Oke, sampai di situ dulu ya, bagian awal. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Yang tak terlihat tak berarti. Demikian juga di dalam ruang-ruang pengadilan. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Tak terlihat di situ ada unsur kekuasaan, tapi tak berarti tak hadir loh. Karena algoritma sampai saudara punya sertifikat pengacara, di belakang itu ada proses politik panjang. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Itu ujian pertama pada kemandirian kehakiman. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Dalil itu kita pastikan dulu. Oke, sampai sini masih dapat ya.
Masih nyambung ya teman-teman ya.